Halo, ketemu lagi di episode terbaru, di mana episode ini aku akan membahas sesuatu yang di- dijadikan banyak pertanyaan dari teman-teman followersku di Instagram dan juga di YouTube. Dan sekarang aku akan menjawabnya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu, oke? Oke, saya akan memulai, yaitu bisa dibilang nih sesi Q&A ya, question and answer. Jadi banyak yang bertanya. Yang pertama adalah Mas, Bang, atau biasa memanggil saya, ada yang Mas, Bang, Om, ada yang lain-lain lah. Bagaimana cara mengcover lagu-lagu Seventeen di semua album, terutama yang ciptaan saya? Nah, ciptaan Jody Rose atau Yudi Rose Sarjanto ya. Oke, langsung saya jawab. Buat kalian semuanya yang pengen mengcover lagu-lagu ciptaanku di Seventeen ataupun tidak yang bukan di Seventeen ya, karena banyak single yang saya keluarkan dan dibawakan beberapa penyanyi atau pemain, itu kalian bisa dengan cara satu, yang pertama yaitu nge-DM saya via Instagram atau komen di YouTube, tapi bagusnya DM di Instagram, yaitu meminta izin kepada saya bahwa pengen mau membawakan lagu yang berjudul misalnya Menemukanmu, misalnya izin saya di Instagram atau via DM. Yang kedua, cover itu sebenarnya eh, hal yang mudah, sangat mudah, dalam arti tidak terkait ini itu atau peraturan yang apa ya harus dijalankan. Tapi ya bagi kita sebagai musisi ya alangkah baiknya kita memang punya etikat baik atau gentleman agreement kita, ibaratnya izin. Nah, setelah DM saya gampang kok. Ada banyak yang nggak DM juga nggak izin, ya ya wes lah, nggak masalah. Aku cuman mengajak kita punya apa ya etika yang baik dan benar gitu. Kayak aku cover-cover itu aku nge-DM di yang aku coverin ya, aku nge-DM di Instagram officialnya dan nggak tahu dibalas apa enggak. Kayak kemarin-kemarin ini gitaran sore ada bawain lagu Limp Bizkit bla bla bla, aku terkena copyright ya nggak masalah karena memang aku cover, tapi aku juga sudah nge-DM di Instagram mereka dan memang belum ada balasan. Nah, jadi secara generalnya kalau cover itu mau izin atau nggak izin itu bebas sebenarnya karena sudah ada sistem. Jadi ketika kita cover ya, sistem di YouTube juga udah langsung apa ya, eh, mendeteksi gitu kan bahwa itu kamu hanyalah cover. Biasanya langsung straight atau di copyright claim 100%. Bagi kalian yang sudah bisa dimonetize itu biasanya ya copyright copyright claim dan dolarnya merah, nggak bisa didolarin kan gitu. Nah, itu adalah untuk bentuk cover. Jadi siapapun yang mau cover laguku nggak masalah, boleh-boleh saja. Mau izin atau nggak masalah, terserah, bebas. Tapi bebasnya itu dalam artian kalau memang kita masih bisa apa ya, masih bisa izin, ya kita izin secara DM, nanti sekalian kenalan dan nambah teman kan pastinya. Jangan lupa juga follow Instagramku atau follow artis yang Anda nyanyikan atau Anda bawakan lagunya yang cover itu. Setidaknya ya itulah ada sebuah etika gitu kan. Tapi kebanyakan memang tidak ada yang DM, tidak ada yang apa izin atau follow, ya nggak masalah sebenarnya karena sistemnya sudah ada. Gitu ya untuk yang cover, bebas kalian bisa mengcover. Saya pribadi support total. Dengan mengcover kalian juga bisa mengapresiasi musik yang lainnya, tapi dengan mengcover juga kalau bisa kalian juga menjadi motivasi untuk bisa menjadi atau membuat lagu sendiri, kan seperti itu, oke? Dan yang kedua yang akan saya jawab adalah pertanyaan, oke mas, kalau cover sudah dijawab ya. Yang kedua adalah gimana kalau pengen recycle lagu-lagu ciptaanku untuk dimasukkan di YouTube, di Spotify dan yang lain-lain.
Recycle itu berarti rilis secara ofisial, tidak hanya cover saja, tapi rilis secara iklan ya. Jadi untuk official rilis bisa masuk ke Spotify dan platform digital lain. Itu caranya gimana? Nah, yang kedua ini akan saya jawab dengan jelas dan detail. Untuk perihal yang recycle, saya pribadi juga membuka lebar pintu selebar-lebarnya buat Anda semuanya atau kalian musisi penyanyi yang pengen merecycle lagu-laguku yang ada di Seventeen ataupun di luar Seventeen, boleh saja. Dengan cara, nah ini simak ya. Yang pertama yaitu nge-DM saya via Instagram, meminta izin untuk recycle lagu yang berjudul misal lagu Ayah Menemukanmu dan yang lain-lain. Oke, setelah DM, setelah saya jawab, nanti akan saya pertanyakan apakah recycle. Nanti ya kalian jawabnya recycle karena bukan cover ya. Oke. Terus yang kedua, setelah kita ngobrol, ada istilah oh ya udah saling kenal, oke, peruntukannya buat membawakan recycle ini untuk dimasukkan ke platform digital. Nah, setelah tahu maksud dan tujuan, akhirnya masuk ke step kedua yaitu membayar biaya sinkronisasi. Ya, ada biaya sinkronisasi yang harus Anda keluarkan kepada pencipta lagu yaitu saya. Jadi biaya sinkronisasi itu kadang saya melihat dari traffic YouTube kalian apakah sudah monetize atau belum, tapi sudah ada standarnya. Dan itu anjuran dari publisher saya ya, yang menentukan berapa harga atau berapa biaya sinkronisasi untuk bisa merecycle lagu-laguku. Itu ada standarnya dari publisher. Saya hanya menjalankan saran dari publisher, ada rate, dan rate-nya itu sudah saya dapatkan. Jadi buat kalian yang pengen merecycle, step kedua adalah membayar biaya sinkronisasi. Biaya sinkronisasi itu untuk apa? Yang jelas itu semacam advance royalty yang kalian bayarkan kepada pencipta lagu tersebut, dan juga biaya sinkronisasi ibaratnya ya itu tanda jadi dan juga perkenalan, plus itu nanti untuk membebaskan copyright ya. Jadi setelah itu step yang ketiga, setelah membayar registrasi biaya sinkronisasi, saya akan mengurus ke publisherku untuk melaporkan bahwa Anda akan merecycle laguku dan sudah membayar biaya sinkronisasi ya. Setelah itu kalian bisa, mungkin sudah produksi lagunya ya atau belum. Kalau yang belum, kalian bisa langsung produksi lagunya. Kalau yang sudah, berarti kalian tinggal store audio yang sudah Anda miliki, yang sudah di recycle tadi ke saya, biar nanti itu akan saya storekan ke publisher untuk bukti ini bahwa materi lagu atau materi lagu WAV itu akan buat pegangan kita, dan disitulah nanti akan dibebaskan copyrightnya ke seluruh jaringan terkait. Dan akhirnya setelah itu step keempat, Anda bisa menguploadnya di digital platform. Setelah diupload, kita pastikan tidak akan kena copyright. Dan disitulah akan muncullah bendera baru dengan nama kamu. Misalnya kamu membawakan lagu Menemukanmu versi, misalnya kamu namanya Agus, Menemukanmu versi Agus. Nah, jadi nanti ketika orang searching Menemukanmu, ya salah satunya yang keluar kalian atau Agus tersebut. Oke, itulah perbedaannya dari cover atau recycle. Jadi buat Anda yang menanyakan kemarin, Anda semua yang menanyakan cara cover gimana, cara izin cover gimana, dan cara izin recycle seperti apa, sudah saya jelaskan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan benar, memakai etika, kita saling menghargai antara pengcover dan pencipta lagu. Oke? Karena dari sinilah, dari kebiasaan bagus inilah akan muncul kebiasaan baru yang profesional. Jadi tidak ada salah satu sisi yang dirugikan, semuanya juga diuntungkan. Anda untung, pencipta lagu juga untung. Seperti itu ya.
Dan itulah penjelasan dari saya. Sekali lagi saya membuka lebar-lebar bagi siapa aja yang mau mengcover ataupun merecycle lagu-laguku, silahkan langsung hubungin saya via DM. Oke? Dan ada tambahan satu lagi pertanyaan, Mas, gimana caranya ngundang Mas Yudi sendiri? Misalnya, ada yang bertanya seperti itu. Aku juga membuka pintu lebar-lebar untuk berkolaborasi dengan siapapun. Paket membuka lebar-lebar dengan kerjasama dengan siapapun untuk show atau manggung atau talk show. Jadi ada berbagai macam bentuk. Misalnya, Mas, kapan ke Jogja? Ayo kita bisa podcastan nggak? Oke, saya siap podcast, tapi tetap memang ada biayanya nanti yang akan saya sodorkan. Jadi saya membuka pintu lebar untuk podcast bareng dimanapun Anda berada. Terus manggung, kalau memang mau manggil saya atau mau kolaborasi dengan saya, misalnya kalian band terus pengen manggil saya kolaborasi, boleh saja, aku siap, aku dengan senang hati, aku pengen banget ketemu dengan kalian semuanya. Tinggal hubungin saya via DM ya, jadi kita bisa berkolaborasi. Terus Mas, kalau berkolaborasi tapi bentuknya rekaman, bisa juga. Jadi misalnya gini, misalnya kalian rekaman tapi pengen aku ngisi gitar di lagu kalian itu, di lagu band kalian, bisa. Atau Mas mau nggak jadi produser, bisa. Atau musik produser yang siap menemani kalian selama rekaman, aku produserin. Aku menjadi musik director juga bisa, aku arahkan musiknya, aku juga bisa. Insya Allah aku siap. Dengan insting atau keahlian yang saya punya, saya harapkan saya tidak akan pernah mengecewakan semua klien atau semua kolega atau semua orang atau musisi yang akan bekerja sama dengan saya. Jadi sekali lagi, kontaknya di mana Mas? Kita DM-an dulu. Serius, oke, deal, berangkat ya. Seperti itu, aku pengen semuanya akan berjalan dengan baik dan benar. Setidaknya semoga pandemi ini sudah cepat berakhir. 2022 kita bisa bertemu di atas panggung lagi. Jadi for your information, buat siapa aja yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah aku jawab. Oke, semoga kita bertemu di kota kalian masing-masing. Terus yang terakhir, nah, kalau manggil Yudi Doni Project gimana? Apakah Yudi Doni Project masih ada? Saya akan jawab juga. Kalian juga bisa memanggil Yudi Doni Project. Kontaknya sudah ada di profil Yudi Doni Project di Instagram. Di situ ada kontak personnya, kontak band. Kalian tinggal telepon atau WhatsApp ya. Kalau khusus Yudi Doni Project. Tapi kalau khusus untuk saya pribadi, langsung chat via DM di Instagramku. Oke? Terus di situ akan bertemu dengan manajer Yudi Doni Project tentunya ya. Yang jawab bukan saya kalau Yudi Doni Project, tapi kalau saya pribadi akan saya jawab pribadi. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang semua pertanyaan yang masuk. Semoga kita bisa bekerja sama. Dan buat kalian, ini aku iklan dulu, buat kalian yang pengen membeli jaket-jaket keren semuanya, kalian bisa cek story story Instagramku. Di situ ada jaket-jaket original like new 90%. Oke, namanya JR Store dengan barang-barang branded yang tidak mengecewakan, tentunya murah. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di next episode.